Makanya di sini diceritakan siapakah orang yang paling merugi itu adalah orang yang dia mendakwa atau orang yang sesat amalnya sementara dia mengaku berbuat baik. Siapa mereka? Golongan orang-orang kafir. Ya, mungkin orang kafir boleh berbuat satu hal yang boleh dikatakan perbuatan baik. Saya ingat banyak kali saya jelaskan di sini tentang perbuatan baik itu belum tentu ibadah, tapi kalau ibadah itu pasti baik. Baik dalam arti kata manusia ya, seperti orang melakukan charity, orang tolong orang, itu perbuatan yang baik. Tapi ibadah itu akan dikatakan yang baik itu mesti dilakukan karena Allah. Barulah itu akan dikatakan satu ibadah. Mana-mana perbuatan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang Islam pun atau bukan atau kafir, kalau tidak memenuhi syarat iman dan juga sesuai dengan syariat, maka itu tidak dikatakan sebagai ibadah. Makanya dikatakan di sini, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kafir hari perjumpaan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumil qiyamati wazna. Di hari kiamat nanti kami tidak meletakkan timbangan untuk mereka. Yani maksudnya adalah orang-orang yang dia kafir di hari kiamat tak perlu nak ditimbang lagi. Tak ada apa benda amal nak ditimbang. Disebabkan semua amalnya adalah tidak dinilai sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa akan diletakkan timbangan kalau tidak ada yang akan ditimbang? Dalam ayat ini juga kita memahami bahwasanya amal perbuatan manusia itu akan ditimbang. Timbangan di sini untuk menunjukkan sifat adil pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan menghukum hambanya atau memberi pahala kecuali disabitkan terlebih dahulu kelayakannya untuk mendapatkan apa yang ditentukan oleh Allah baik pada hukuman atau pada pahala. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, tidak ada orang akan masuk surga jika dia ada hak pada ahli neraka yang belum ditunaikan, melainkan akan dituntut haknya terlebih dahulu sehingga selesai dia dengan sesiapapun juga, dan tak akan ada orang masuk neraka melainkan akan dipastikan dan ditunaikan haknya terlebih dahulu. Jika ada hak yang belum tertunai daripada penghuni surga, maka akan diambil haknya. Masing-masing akan mendapatkan hak yang sudah ditetapkan dan tak ada sesiapa yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tuhanmu tidaklah zalim kepada hamba-hambanya. Wa fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak zalim kepada hamba. Untuk menunjukkan adilnya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, jangankan manusia ya, jangankan manusia, binatang itu kalau zalim itu akan diambil haknya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada binatang yang dizalimi. Yang dizalimi akan diberikan hak oleh Allah untuk tuntut kepada binatang yang zalim. Dan dalam Sahihul Bukhari, baginda Rasulullah bersabda, nanti dibangkitkan di hari kiamat kambing yang bertanduk dengan kambing yang di dunia kena hentam dengan tanduknya. Maka akan diambil haknya kambing yang ditanduk oleh kambing yang lain di hari kiamat nanti, diambil haknya untuk dibalas kepada kambing yang zalim. Bila selesai diambil haknya, maka kedua-dua akan jadi debu. Karena tidak ada apa-apa tuntutan kepada binatang surga ataupun neraka, maka semua akan jadi debu. Itu setelah diambil hak masing-masing, hatta binatang, hatta hayawan. Saat itulah yang dikatakan oleh orang-orang kafir dalam surat An-Naba, innal muttaqina mafazan hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kadzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man
adina lahur rahman wa qala shawaba dzalika liwal haq wa man syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turab. Yani orang kafir ketika melihat binatang berubah menjadi tanah, mereka mengatakan, andailah saya seperti binatang itu dapat berubah menjadi tanah, walaupun tak masuk syurga, tak apa. Yang penting tak masuk dalam neraka, ungkapan penyesalan yang luar biasa. Faham dong? Ada berkenaan dengan sifat adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Masing-masing akan berbalah satu dengan yang lain untuk menuntut haknya. Oleh hada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada dijelaskan orang yang bankrupt, katanya. Ini masalah al-huquq, masalah hak, kena hati-hati hak ini. Hati-hati betul. Orang boleh selamat di dunia, tapi tidak akan mungkin akan terselamat di akhirat kecuali orang yang memang layak untuk selamat. Katanya fil hadis, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bankrupt? Kalau kata ya Rasulullah, al-muflisu fina man laysa lahu dirham wala dinar wala dirham. Orang muflis ini orang tak punya duit, la dinar wala dirham. Katanya bukan. Orang yang muflis di hari kiamat nanti orang yang datang dengan pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, tetapi dia maki fulan, ambil duit fulan, tumpahkan darah fulan, buat hal salah pada orang lain. Sehingga kesalahannya itu dicatat sebagai kezaliman pada orang. Jika kezaliman itu tak terbayar di dunia dengan dimaafkan atau dikembalikan hak, di akhirat nanti akan dituntut oleh orang yang dizalimi. Sehingga tuntutan itu adalah dengan mengambil pahala orang yang zalim tadi. Sehingga habis pahalanya, sementara kezalimannya kepada orang belum habis. Akan diambil dosa orang yang dizalimi, diletakkan di pundak orang yang tadi itu yang zalim, walaupun awalnya datang dengan membawa pahala, dicampakkan ke dalam neraka, bukan dengan perbuatan dosa yang dia lakukan, itu dosa orang dikenakan kepada dia. Karena perbuatan zalimnya dia pada orang. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah.